Minggu ini kita diskusi tentang vaksin Nusantara. Vaksin Nusantara sekarang sudah masuk fase 2 untuk uji klinis, tapi ada pro dan kontra. Kontranya dari epidemiolog UI ya, yang mengatakan meminta kepada Presiden untuk vaksin Nusantara tidak dulu disebarkan kepada masyarakat. Gitu. Di sisi lain yang pro mengatakan bahwa ini saatnya membumikan teknologi anak bangsa, ya, gitu. Jadi ada pro dan kontra. Hari ini kita berdiskusi tentang vaksin Nusantara. Oke, untuk mengawalinya supaya kita dapat gambaran umum tentang apa itu vaksin Nusantara dan perkembangannya. Mungkin kita bisa juga masuk ke situasi pro dan kontranya. Kita mungkin dapat gambaran umumnya dulu dari Mas Kris. Ya, terima kasih Pak Riki. Jadi kita mulai saja karena Pak Riki sudah sampaikan tadi terkait vaksin Nusantara. Saya pikir latar belakang ilmu saya bukan fokus ke bidang kesehatan. Saya pikir teman-teman juga tidak di situ, namun antusiasme kita pada masa pandemi ini membuat kita mencoba mencari tahu, bahkan mengumpulkan atau mencari informasi-informasi yang bagi kita itu dianggap jadi penuntun selama masa pandemi ini, sehingga kita berujunglah bersyukur karena proses vaksinasi di Indonesia sudah berjalan semenjak 1 bulan yang lalu, dan sampai saat ini kita mendengar juga ada vaksin Nusantara. Seperti Om Riki sampaikan di awal, informasi ini juga kita saling kumpulkan, mencari tahu. Nah, vaksin Nusantara, bahwa vaksin Nusantara ini ada 2 hal. Pertama, sebagai bentuk dari produk penelitian yang momentumnya itu pas pada saat ini. Yang kedua, vaksin Nusantara ini sebagai bentuk melawan standarisasi yang ada di dunia sains. Melawan artinya bukan berarti berbeda daripada konsep standar yang telah kita sepakati bersama. Nah, pada pemahaman pertama, menurut saya vaksin Nusantara ini dikerjakan oleh anak bangsa ya. Dan pemilihan konteks nama Nusantara ini juga tidak serta-merta datang seperti itu saja. Dalam suatu wawancara yang saya lihat dari Pak Terawan, mantan Menteri Kesehatan, beliau menyampaikan juga bahwa setelah beliau dikasih mandat untuk melaksanakan pencarian vaksin, itu beliau bergerak cukup cepat untuk mencoba mencari tahu siapa-siapa saja, daerah mana-mana saja, ataupun ahli-ahli mana saja dengan latar belakang yang telah diakui secara manufacturing dalam bidang kesehatan, khususnya epidemiologi, dan menyiapkan hal ini. Nah, dalam wawancara itu saya melihat bahwa beliau bergerak atas perintah negara dalam arti dengan Presiden, sehingga beliau berujung kepada penyiapan satu vaksin yang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia umumnya. Artinya masyarakat Indonesia berdasarkan hasil yang dilakukan di Indonesia sendiri, begitu pendekatannya. Kan selama ini yang kita lihat banyak berasal dari negara tetangga kita, misalnya dari China ataupun dari Amerika, bahkan dari Jerman. Nah, sangkut paut momentum ini menjadi awal mula Pak Terawan berhasil untuk menjelaskan ke publik pada saat ini. Terlepas dari polemik itu sendiri, baik pro dan kontra, tapi saya melihat cara kerja ini sebalik yang seperti saya sebutkan sebelumnya, cara kerja yang senyap. Apakah ini khas dari suatu metode perang yang digunakan? Menurut saya bisa ya, karena kalau dalam ini kita tidak bisa mengumbar semua strategi perang kita. Jadi vaksin ini juga dipersiapkan sangat senyap ya bahasa saya, yang tidak ada yang kita tahu kapan mulainya, kapan dipublikasinya, bahkan sampai yang kita muncul tiba-tiba sudah ada pengumuman akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Dari sisi teknologi saya melihat pendekatannya atau sisi metode pendekatannya itu, saya menangkap singkatnya,
vaksin ini lebih berkarakter kepada setiap masing-masing orang. Artinya kita secara sederhana, kalau boleh saya jelaskan, kita menaruh darah kita di situ, kemudian itu dikembangkan dan vaksin, setelah itu kita ambil lagi dan kita disuntik ke kita begitu. Jadi punya kita untuk kita begitu. Berbeda dengan yang saya pelajari, berbeda dari yang saya baca dari vaksin-vaksin yang lain itu dimaksudkan anti vaksin yang sifatnya masif atau lebih banyak begitu dibanding yang ciri seperti ini. Nah, pemilihan kata Nusantara saya pikir itu momentumnya baik begitu pada kondisi saat ini untuk mengembalikan posisi tawar kita Indonesia di mata kelompok dunia atau kelompok negara yang lain begitu. Nah, seperti yang saya bicarakan di awal, tahapan-tahapan ini itu mulai dari tahapan seperti yang saya sebutkan dari menurut the Center of Disease Control and Prevention atau CDC dari Amerika, itu tahapan-tahapannya sudah disebutkan, baik tahap eksplorasi, praklinis, perkembangan klinis, tinjauan peraturan dan persetujuan. Artinya ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui oleh vaksin Nusantara sendiri sampai kepada manufacturing atau diproduksi secara massal dalam pabrik. Nah, menurut saya pada tahapan ini sudah diterima oleh kelompok yang lain karena ini sudah bisa diuji secara laboratorium. Nah, kembali saya sebutkan di atas, vaksin ini menjadi tidak terkontrol atau tidak bisa diterima karena dianggap terlalu cepat begitu menurut yang saya baca dan saya nonton, itu terlalu cepat dipaksakan untuk bisa diterima terlepas dari kepentingan yang lain. Nah, dalam dunia sains, terutama dunia eksak maksud saya, proses penelitian, proses rekayasa sampai dalam aplikasi di lapangan itu tentu membutuhkan waktu yang tidak sedikit, termasuk juga literatur yang kami baca, percobaan yang kami lakukan, seperti mungkin kita waktu masih sekolah dasar atau SMP misalnya, itu kita sering dengar bahwa percobaan pembuatan lampu oleh Thomas Alva Edison itu justru lebih banyaknya gagal ketimbang berhasilnya. Dan pada sampai puncak keberhasilan itu menjadi hal yang menyenangkan dan kita sampai saat ini masih bisa melakukan banyak aktivitas di malam hari, termasuk karena keberhasilan atau kegigihannya beliau. Nah, saya melihat melihat vaksin Nusantara menjadi salah satu momentum seperti itu. Jadi tahapan-tahapan vaksin ini dilalui dengan baik, hasil laboratorium juga dilalui dengan baik. Kemudian saat ini perlu dilakukan uji coba kepada masyarakat umum. Hal ini tentu akan memberikan pengakuan dari standar yang akan didapatkan dari kelompok, misalnya kita sebutkan WHO misalnya seperti itu. Nah, itu poin yang pertama yang saya sebutkan di depan, bahwa bagi kami kelompok dunia eksak, penelitian di dalam bidang laboratorium itu menjadi penting untuk kita diuji coba. Nah, seperti yang saya sebutkan juga, ketiga hal-hal ini diabaikan, tentu akan memberikan banyak kekurangan, termasuk ketidakmampuan kita mengestimasi akibat yang ditimbulkan, seperti misalnya gempa di Mencene dan di Mamuju sebelumnya dengan yang saya coba bandingkan di Fukushima Jepang di rentan waktu yang tidak terlalu jauh, sekitar 3 minggu ataupun 2 minggu yang lalu yang terjadi. Nah, itu menunjukkan ketiga proses gempa akibat proses gempa di Fukushima itu cenderung kualitas bangunan menjadi lebih baik karena yang terkena dampak itu sedikit saja begitu ketimbang yang terjadi di Mencene akibat kepatuhan terhadap standar yang disepakati. Standar yang kita bangun berdasarkan penelitian tentunya. Nah, berbeda ketiga misalnya hal ini dipandang jadi pertanyaan mendasar, apakah standar ganda yang akan bisa dilakukan terhadap vaksin-vaksin versi WHO, versi ini dan sebagainya, atau misalnya dari kacamata saya di dalam ilmu kami itu ada namanya ASTM atau American Standard untuk material, atau juga ada standarisasi untuk bangunan laut misalnya begitu, atau kalau mungkin kita pernah dengar di Indonesia ada istilah Biro Klasifikasi Indonesia atau ada Badan
yang mengkhususkan untuk mempelajari standar dan menerapkan supaya diikuti oleh semua kelompok pembuat kapal ataupun yang membuat kapal. Jadi ada standarisasi. Apabila standarisasi itu tidak kita laksanakan, maka tentu akibatnya akan fatal bagi keberlangsungan. Nah, dalam perubahannya, ketiga gempa ataupun misalnya terjadi dalam konteks vaksin Nusantara, ada vaksin yang setelah disuntik itu tidak memberikan hasil yang efektif, maka akan ada penelitian baru yang harus kita lakukan untuk menuju kepada menuju pada memperbaiki dari hasil penelitian sebelumnya, dan kemudian kita buat standar. Itu tahapan-tahapan dari kalau cara kerja kami di dunia eksak begitu, atau di dunia sains yang lebih banyak, terutama misalnya kami di bidang rekayasa engineering seperti itu. Nah, yang kedua, saya masuk kedua untuk vaksin Nusantara, yang seperti saya sebutkan di atas bahwa terjadi pro dan kontra. Menurut saya, dalam nalar saya, ketika ini dilakukan oleh Pak Terawan, maka ini menjadi kebebasan daripada kita untuk menentukan sebenarnya kemampuan teknologi kami anak bangsa itu sudah tidak diragukan lagi. Dalam satu survei, kalau saya tidak keliru, dari McKinsey konsultan begitu, dia melakukan survei ke negara-negara yang mempunyai SDM, itu diproyeksikan beberapa tahun lagi akan memenuhi kapasitas pengambil keputusan dan juga para CEO terbaik di dunia. Dan yang menyenangkan, Indonesia itu masuk dalam 10 besar sebagai negara-negara yang berkontribusi dalam memberikan posisi-posisi orang Indonesia dalam misalnya CEO perusahaan IT, di bidang aerospace, di bidang saya waktu itu tidak melihat di bidang medis, tetapi ada beberapa bidang yang menurut saya justru di Indonesia itu kita belum, dalam pengamatan saya, belum sampai kepada tahapan state of art dari semua itu, tapi justru memberikan dalam pandangan dalam hasil survei konsultan itu justru memberikan pandangan yang lebih berbeda begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kegigihan kita anak bangsa dalam hal teknologi itu tidak diragukan lagi. Yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana sama-sama kita bisa menerima dan bersepakat, kemudian ada political will dari pemerintah untuk melaksanakan eksekusi ini. Nah, tanpa memandang sebagai asas produksi ekonomi ya menurut saya. Jadi kita terbatas pada momentum untuk membantu bangsa. Menurut saya itu, memiliki intro saya singkat karena waktu kita juga sudah jam 8, sehingga menurut saya dua hal itu bisa menjadi intro awal. Silakan teman-teman berpandangan dari sisi teman-teman, berpendapat dari sisi teman-teman, tapi dan bos, bagi saya vaksin Nusantara itu adalah dua hal, itu memandang secara standar dan juga memandang bahwa kemajuan teknologi kita anak bangsa sudah maju untuk hal itu dan tidak sulit. Nah, sedikit tambahan menjawab Om Adi atau Pak Pendeta bertanya apakah itu teknologi kenapa mau dibuat di Indonesia misalnya. Perlu kita sadari, kita dalam beberapa diskusi sebelumnya kita masih pernah singgung tentang kualitas dan kehebatan DNA dari bangsa Indonesia itu ya. Sehingga tidak keliru kita di Indonesia itu bisa jadi satu mega laboratorium, karena kita punya banyak DNA yang datang dari masing-masing daerah dan negara yang juga sudah bercampur baur di sini. Jadi itu ada kemungkinan seperti itu, Madi. Itu menurut saya, Om Iki, dua hal dan satu hal tambahan. Silakan kita memandang masing-masingnya. Oke, Om Kris. Tapi yang banyak dipersoalkan dengan vaksin Nusantara ini adalah dia sifatnya tidak massal. Gitu. Karena tadi ya, Om Kris sudah bilang dia sifatnya personal, dan memang kalau kita baca telusuri, mereka ambil dari cara kerja vaksin kanker ya, yang dia sifatnya sel individu yang diambil lalu dimasukkan antigen lalu dikasih masuk, tadi Om Kris jelaskan, dimasuk kembali ke tubuh manusia, karena belum ada yang mengenal COVID-19 ini selnya seperti apa dan vaksin apa yang cocok gitu. Jadi akhirnya vaksin Nusantara dia ambil personal gitu.
Dan bukan hanya di Indonesia, karena di Amerika dan Cina pun sama. Mereka menggunakan teknik yang sama, yaitu sel yang sifat personal ini. Nah, yang ditentang oleh para epidemiolog di Indonesia adalah tidak bersifat massal. Akhirnya kalau kita menggunakan vaksin Nusantara, maka kita akan banyak mengeluarkan biaya karena butuh teknologi. Yang kedua, dia bisa terkontaminasi pada saat proses penyimpanan. Ketika sel DNA manusia yang kena COVID ini diambil, atau tiap manusia Indonesia diambil, lalu dimasukkan antigen, proses ini, nah ini bisa terkontaminasi. Nah itu yang dikhawatirkan epidemiolog. Maka mereka katakan, kenapa tidak kita tunggu saja hasil vaksin yang sifatnya massal, yang terbiasa dikenal misalnya konvensional, virus yang dimatikan lalu disuntikan ke manusia, atau yang kedua yang pakai engineering biotech itu ya, RNA, masukkan virus, masukkan satu sel yang bisa merekayasa sel COVID sehingga hilang dari tubuh manusia. Tapi kenapa kita hanya menggunakan satu vaksin yang sifatnya personal ini? Bukankah massal personal ini kan lebih banyak makan biaya ketimbang massal? Menurut Om Kris bagaimana? Saya terima kasih Om Wiki. Saya tidak mau terjebak dalam teknik apa yang tadi Om jelaskan, karena itu ketiga banyak orang yang akan lihat dan itu akan jadi perdebatan menurut saya. Dan saya tidak mau terjebak situ. Tetapi kalau kita manufaktur engineer di dalam misalnya teori supply chain misalnya begitu, ketiga, atau tidak usah jauh-jauh, ketika kita ke paman, belanja di paman atau di pabrik, justru buat lebih banyak itu harganya lebih murah daripada kita bikin satu-satu begitu. Jadi saya lebih sepakat kalau Miki bilang di awal, ketika kita proses teknologinya itu pendekatannya satu-satu, maka itu justru lebih mahal ketimbang daripada yang bersifat massal itu. Nah, tapi kita semua benar kayak Om Wiki sampaikan, kita semua benar-benar tidak tahu pada kondisi masyarakat COVID ini. Bahkan di beberapa video yang saya nonton, misalnya di Amerika, mereka selalu bahwa COVID-19 ini penyakit dengan 1000 wajah, artinya tergantung masing-masing orang. Begitu siapa ya punya daya tahan tubuh kuat dan dia akan lebih survive daripada yang lain begitu. Jadi pendekatan yang dilakukan oleh vaksin Nusantara menurut saya lebih tepat begitu ketimbang dari pendekatan massal yang diberikan. Nah, pertanyaan selanjutnya yang mendasar adalah, saat ini saat yang tepat vaksin Nusantara atau tidak? Justru vaksin Nusantara menjadi eksklusif nanti dikeluarkan di belakang, karena anggur-anggur terbaik itu selalu keluar di belakang ketimbang di depan misalnya begitu. Jadi apakah vaksin Nusantara ini terbaik saat ini? Menurut saya iya, lebih baik itu pendekatannya, meskipun biaya yang harus kita keluarkan lebih mahal daripada yang massal begitu. Begitu jawaban saya Om Riki. Oke. Artinya harapan saya kita bisa melihat dari masing-masing bisa bernalar dari masing-masing bidang begitu untuk memandang ini. Jadi Om Kris fokus bahwa ini saatnya teknologi anak bangsa dihargai dan dikembangkan. Betul, betul, dengan heterogenesis masyarakat Indonesia, pendekatan masyarakat Indonesia, dan itu belum tentu dimiliki oleh banyak negara begitu. Oke, mantap. Kita lanjut ke pakar sosiologi. Pendekatan politik atau amatan sosiologi vaksin Nusantara bagaimana? Bung Yeskiel Adrian Arun. Pak Pendeta, saya dikira orang tongkol. Setelah itu baru kita tanya pendeta tentang harapan. Beta bagian kesimpulan akhir. Terkait minimal ini, karena perdebatannya adalah terlalu lebih kepada alasan politis ketimbang kepada melihat tadi Om Kris bilang ya, pengembangan teknologi anak bangsa atau apa, tapi lebih larinya ke politis. Bahkan perdebatan-perdebatan di media sosial tuh banyak yang larinya ke ya ada tanda kutip ya, mungkin tidak senang dengan terawan atau tidak percaya dengan kinerja terawan dan lain-lain.
Gitu. Jadi lebih larinya ke politik ketimbang teknologi. Gitu. Menurut Ya. pakar sosiolog bagaimana? Woi, jangan begitu kawan. Iya, karena kalau saya juga terus terang ini kan isu ini mulai 1-2 minggu terakhir kan. Jadi dia muncul itu saya juga baru dengar vaksin Nusantara itu yang kemarin Bosem sampaikan itu. Ini hampir kayaknya 1-2 minggu terakhir nih saya buka Facebook, saya buka media sosial lagi gitu. Saya sempat lagi. Jadi beta juga kaget, ada vaksin lagi, baru lagi nih. Oke. Lalu ya buku-buku sedikit lah. Tapi yang saya baca memang kalau pertanyaan Ricky itu memang tepat, apalagi kita diskusi di sini. Menurut saya setelah saya baca, ini kan sebenarnya reaksi. Kalau boleh saya kategorikan, ini ada kontestasi antara vaksin Nusantara dan vaksin Merah Putih sebenarnya. Karena begitu saya baca argumentasi-argumentasi yang disampaikan itu tidak ada argumentasi yang ya saya tidak tahu sih, tapi bacaan saya secara umum tidak ada argumentasi yang cukup substantif. Misalnya mereka menyebut bahwa vaksin Nusantara itu vaksin yang sifatnya personal. Ya, kalau dia punya bukti, dia punya khasiat apa yang salah. Bahkan ada beberapa pernyataan yang menjelaskan bahwa vaksin itu terlalu kompleks. Ya kalau kompleks masalah itu di apa gitu. Tidak ada masalah. Lalu ada yang menyebut sebagai vaksin ini belum uji klinis. Itu alasan-alasan yang menurut saya ya bisa dipakai alasan, tapi bukan menjadi sesuatu yang sangat substansial untuk ditolak. Dan pernyataan itu menjadi kuat ketika kita membaca misalnya epidemiologi UI itu, Pandu Riono kan, dia menjelaskan bahwa bahkan dengan UI, dengan ID sendiri keluar pernyataan bahwa vaksin ini membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksin menjadi rendah karena mereka lagi berusaha membranding vaksin Merah Putih. Jadi vaksin ini malah dituduh sebagai vaksin yang membuat orang Indonesia semakin tidak percaya terhadap vaksin. Jadi argumentasi-argumentasi itu menurut saya setelah saya baca sepintas, saya merasa bahwa sebenarnya ini ada perebutan ya kasarnya politik kesehatan dari dua lembaga yang lagi bertarung. Entahlah, saya tidak tahu Merah Putih ini dari mana, tapi kalau vaksin Nusantara kira-kira dulu kan sebenarnya namanya Joglo Semar ya, vaksin Joglo Semar lalu di branding jadi vaksin Nusantara supaya dia sejajar dengan Merah Putih. Kalau Joglo Semar ya namanya tidak terlalu meng-Indonesia. Karena itu secara branding dia harus ditempatkan setara juga dengan konsep Merah Putih. Jadi ya harus cari yang setara. Kalau dia Joglo Semar, saya kira dari segi branding pun dia kalah. Nah karena itu menurut saya harus ditempatkan ya terlepas dari perdebatan teknis teknis kita tidak masuk, tetapi saya lebih menempatkan dia pada sebuah ya semacam pertarungan kontestasi ya dalam bahasa sosiologi dari antara vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara. Nah, menarik karena kalau saya agak taat asas, om saya sampaikan itu. Jadi bagian pertama kita coba lihat dia dari agak sedikit lebih teoritis. Menurut saya iya kan, saya baca ini lalu saya ingat seorang tokoh namanya Michel Foucault. Dia nulis tentang power and knowledge.
kekuasaan dan pengetahuan. Jadi narasi-narasi atau wacana tentang vaksin itu dia selalu dibentuk dari dua kombinasi antara pengetahuan dan kekuasaan. Lalu pengetahuan dan kekuasaan itu bergabung, dia mendefinisikan apa itu vaksin. Nah, saat ini vaksin itu kan sangat dipegang oleh definisi yang punya otoritas. Itu yang kita sebut, ya, dalam bahasa teoretik mereka sebut sebagai rezim kebenaran. Jadi vaksin itu kalau mau dilihat definisi vaksin dan vaksin itu apa dan seperti apa, itu kan sangat dipegang oleh misalnya ID, karena itu ID yang sangat berteriak keras untuk vaksin ini. Tadi siang atau pagi tadi Pak Pendeta kirim, dikhawatirkan oleh ID karena mereka yang punya dianggap mereka yang punya legalitas untuk menyampaikan itu. Dan menurut saya karena itu mereka mulai sampaikan bahwa dia tidak ilmiah, dia tidak uji klinis, dia tidak ada beberapa catatan itu, dia tidak ada report ke WHO dan sebagainya. Dan menurut saya disitulah titik di mana mereka mencoba untuk mendefinisikan vaksin menurut bahasa mereka. Padahal kalau kita belajar tentang Foucault menjelaskan bahwa yang Anda jelaskan tentang misalnya vaksin itu Anda telah mengkotakkan definisi Anda sendiri dan semua harus ikut dengan definisi dia. Misalnya definisi yang dibuat oleh ID terhadap vaksin itu dia harus hanya di situ. Jadi vaksin itu harus ada, misalnya harus ada report ke WHO, harus ada uji klinis dan sebagainya. Nah, di luar itu dia tidak mau dianggap sebagai sesuatu yang diakui. Nah, kerja dari vaksin Nusantara ini kan dia keluar dari situ. Jadi kalau secara teoretik orang bilang, ya Anda boleh bebas, tapi bebas di dalam box yang sudah ditetapkan. Sementara vaksin Nusantara ini kan dia tidak bermain di dalam box itu, dia keluar dari box itu lalu dia bermain sendiri, dan karena itu dia menjadi sesuatu yang aneh gitu, sekalipun benar. Nah, ini yang disebut dengan kontestasi. Ada sesuatu yang benar-benar dianggap sah, tetapi ada satu yang dia gerak-gerak kecil tapi dianggap benar dan dia lagi berusaha untuk menghancurkan yang ini maksudkan. Dan menurut saya ini dia akan panjang, dia akan terus seperti ini. Dan apa yang salah itu vaksin Nusantara atau vaksin Merah Putih, saya kira tidak ada yang salah. Ini hanya karena kekuasaan lagi dipegang oleh vaksin Merah Putih, sehingga terkesan bahwa vaksin Nusantara itu tidak mendapat tempat. Jadi dia tidak lagi berbicara tentang benar atau salah, tapi dia lagi berbicara tentang siapa yang punya kekuasaan, dan karena itu dengan kekuasaan itulah dia mendefinisikan pengetahuan yang benar dan salah. Jadi dalam konteks ini menurut saya kalau kita memperdebatkan sesuatu yang apakah ini ilmiah, apakah ini benar atau tidak, saya tidak masuk di situ. Saya lebih suka membicarakan apakah siapa yang lebih berkuasa, dan karena itu dia lagi yang benar. Dan sampai pada tingkat itu kita boleh menjadi sadar bahwa ini bukan persoalan benar atau tidak secara ilmiah, tapi ini persoalan depolitik itu yang sifatnya agak politis untuk perdebatan perebutan kekuasaan untuk menyatakan siapa yang paling benar. Beta kira sebentar beta begitu dulu. Terima kasih, Ricky. Berarti Om, dengan bahasa sederhana Om ingin katakan bahwa isu vaksin Nusantara antara pro dan kontra ini sebenarnya adalah kompetisi untuk mencari otoritas kebenaran, dan otoritas itu bukan oleh pemegang kekuasaan presiden, karena
Jokowi juga izinkan bahwa vaksin Nusantara dilanjutkan pada uji klinis kedua, dan BP POM lagi melakukan pengujian terhadap hasil uji klinis 1. Tapi di sisi lain, Presiden pun mengizinkan untuk vaksin merah putih terus dilakukan untuk percobaan. Walaupun teknologi yang kedua vaksin ini berbeda, karena vaksin Nusantara dendritic cell, itu sel yang sifatnya personal, sedangkan vaksin Nusantara, dia mengkaji tentang sel virus COVID, lalu melakukan treatment untuk menjadikannya sebagai vaksin yang sifatnya massal. Gitu. Pemegang otoritas Presiden mengizinkan 2 karena Merah Putih itu BIN bekerjasama dengan Eijkman dan Airlangga, sedangkan Nusantara Terawan bekerjasama dengan salah satu biomedik dari Amerika dan Karyadi. Gitu. Artinya di sini bukan pemegang otoritas kebenaran itu bukan pemerintah, tapi yang dimaksud konstelasi kompetisinya adalah antara ID dan Terawan, begitu, untuk mengejar otoritas kebenaran. Iya, kira-kira kalau menurut saya begitu sudah. Jadi satu pertarungan antara, saya kalau kategorikan itu sebenarnya ya ID di satu kelompok ada lembaga-lembaga seperti ID, saya baca UI juga ada, Eijkman juga ada, lalu di kelompok sebelah itu kan ada rumah sakit Semarang apa ya? Karyadi. Rumah sakit Karyadi, lalu Undip, ada UNS, ada UGM. Ya. Jadi ada di satu. Jadi ya kalau posisi 2 itu kira-kira mereka tidak ada dalam satu tempat yang sama. Jadi mereka lagi berkompetisi. Saya kira kalau dibicara tentang kebaikan, semua dua-dua sama baik. Tapi lalu ini kan sebenarnya ya kembali lagi ini soal kekuasaan dong. Kalau kemudian dia tidak didapatkan, misalnya cerita kasarnya vaksin merah putih ini lagi jalan-jalan sudah hampir di tengah, sudah mau finish, baru ada satu datang lalu seakan-akan dalam tanda kutip dia akan jadi juara. Bahkan kalau ikut bahasanya tadi Om Kris kirim itu Dahlan Iksan itu kan dia ambil tikungan belok, dia lewat berapa tikungan memang langsung dia hampir-hampir menang. Sehingga ya karena itu begitu dia hampir menang, kalau saya baca di berita itu argumentasinya tidak ada yang cukup substantif. Ini kan hanya mau merongrong vaksin Nusantara untuk dia tidak dipercaya, padahal sebenarnya dia sangat kalau saya baca secara sepintas orang awam ya dia cukup dipercaya juga, dan karena itu ya ini hanya soal perebutan kekuasaan saja. Bayangkan saja kalau itu didapatkan oleh vaksin Nusantara, apa kerjaannya ID, itu kan repot juga tuh. Dan kita tahu bahwa bisnis vaksin itu kan luar biasa itu. Satu Indonesia kalau kita dapat hanya pulau Jawa Tengah saja, provinsi Jawa Tengah saja, saya kira rupiahnya cukup besar, apalagi satu Indonesia. Dan ya motif itu tidak bisa dihilangkan, karena itu ya tidak secara naif orang mengatakan bahwa uang itu penting. Tetapi motif itu saya kira ada di belakang nalar yang sedang mereka perdebatkan seakan-akan lagi ilmiah atau apapun itu. Tapi saya yakin bahwa ya satu motif kekuasaan dan ujung-ujungnya soal duit. Oke, mantap. Om Eci punya analisis. Hanya Om Eci tidak tuntas siapa ya. Oke, lanjut. Pak Pendeta. Menarik karena yang vaksin Nusantara ini dikembangkan atau diinisiasi awal oleh Terawan. Terawan itu waktu dia jadi menteri, minoritas yang jadi menteri, lalu sempat menggejolak di Kementerian Kesehatan karena beberapa dirjen dia pecat, lalu terjadi pembangkangan terhadap dia, lalu ada yang menuduh Terawan tidak bisa kerja dan lain-lain.
Dan betul, Terawan pas setelah jadi menteri lalu dia muncul di media dengan vaksin Nusantara. Jadi ada yang mengatakan bahwa ada juga bahwa Nusantara ini dibentuk oleh Terawan yang seorang dokter yang selama ini cara penanganannya lebih mengandalkan psikoterapi dalam pengobatan orang kanker stadium ya. Berapa negarawan dari luar datang ke Indonesia lalu dipercaya oleh SBY ke tangannya Terawan. Tapi waktu dia jadi Menteri Kesehatan, umurnya sangat pendek. Lalu Nusantara muncul, lalu rekan-rekan di ID itu mengatakan bahwa jangan percaya vaksinnya Terawan atau vaksin Nusantara. Jadi memang kacamatanya Om Ici tadi sangat politis, ya, sangat politis. Itu. Menurut Pak Pendeta bagaimana tanggapannya? Ya, terima kasih Om Riki. Yang pertama memang saya mulai dulu dari secara teologi saya kira saya meyakini bahwa ketika orang bergumul dengan vaksin dan kemudian selama pandemi kita bergumul dan begitu ada vaksin, saya meyakini bahwa vaksin itu adalah bagian dari intervensi Tuhan, berkat Tuhan melalui teknologi medis. Dan lebih bersyukur lagi bahwa Tuhan tidak hanya berintervensi di Amerika, di Cina, tapi juga Tuhan melakukan karya di Indonesia. Ketika narasi-narasi besar Cina, Amerika menjadi narasi yang diperdebatkan di mana-mana tentang vaksin. Kalau kita bicara vaksin, maka kita akan bicara tentang Amerika dan Cina. Nah, dalam perdebatan itu, percakapan-percakapan yang demikian, dalam narasi besar yang coba dibangun, kita bersyukur bahwa bangsa ini juga kemudian dianugerahi Tuhan dengan orang-orang yang punya kemampuan, yang mampu untuk juga bersaing dengan dua negara raksasa yang selalu menjadi kiblat vaksin pada saat ini. Kiblat vaksin kan antara Amerika atau Cina, ya. Ketika dulu misalnya kita belajar tentang narasi-narasi besar, ya, narasi-narasi besar secara teologis, dalam teologi juga kita mengenal yang namanya narasi-narasi besar. Nah, vaksin Nusantara dan vaksin Merah Putih saya kira adalah salah satu hal yang kemudian menghancurkan narasi-narasi besar itu, bahwa Tuhan tidak hanya bekerja melalui Amerika, Cina, tapi juga melalui Indonesia. Ketika kita bicara tentang bangunan teologi kita selalu mengagung-agungkan Israel misalnya. Apakah kemudian Tuhan tidak berkarya melalui Indonesia? Ya, teologinya Pak John selalu bicara tentang Kristen Indonesia misalnya. Ya, kita bangga, kita patut berbangga dan memahami bagaimana Allah berkarya, bukan melalui Israel saja, tetapi Indonesia. Nah, dalam kaitan dengan itu, sekali lagi saya memahami bahwa ini berkat Tuhan. Nah, kadang-kadang ketika kita mengelola berkat Tuhan itu memang selalu ada nuansa persaingan dan politis di situ. Mestinya ketika dua berkat ini muncul, pemerintah mestinya punya political will. Ya, ini kan sesuatu yang baik sebenarnya. Ya, itu sebenarnya bisa disatukan. Tapi seperti Om Eci bilang tadi bahwa ini kan soal institusi juga. Ya, dulu kita kebingungan bagaimana keluar dari pandemi. Tapi sekarang kita kebingungan untuk memilih vaksin mana yang paling baik misalnya. Nah, intervensi pemerintah saya kira mesti terjadi di situ. Ini aset kita sebagai bangsa. Apakah kita masih mau ada dalam cengkeraman Cina dan Amerika melalui Sinovac dan apalagi yang satu itu? Pfizer. Nah, Pfizer-nya Amerika. Ataukah kita akan melirik kepada vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara? Kan Sinovac dan Pfizer juga punya persaingan secara global. Ya. Kenapa orang harus pilih Pfizer dan kenapa harus pilih Sinovac misalnya? Nah, persaingan model demikian itu kemudian
dalam skala yang lebih kecil terjadi di Indonesia. Buat saya sebenarnya ini sebuah keuntungan. Bagi masyarakat, oke, di satu sisi mungkin seperti Om Riki bilang, menurunkan tingkat kepercayaan, tetapi kalau kita hitung-hitungan secara ekonomis, orang bilang supply and demand itu kan sangat berpengaruh, ya. Kalau semakin banyak maka tentu akan berpengaruh pada price. Nah, saya kira memang kalau bicara tentang kondisi yang terjadi sekarang, kalau kita lihat memang soal analisa relasi, ya memang dari awal si Terawan kan memang menjadi musuh banyak orang, gitu. Apalagi ID, ya, itu konfliknya sampai sekarang itu juga belum selesai. Ketika Terawan sudah selesai jadi menteri, banyak juga yang kemudian bilang bahwa Terawan ini orang yang sangat otoriter dan lain-lain. Ada beberapa kasus itu dipakai untuk balas dendam karena dulu Terawan pernah dijatuhi kode etik, ya, kode etik dari ID, dan itu permusuhan yang tidak pernah selesai. Ya, ketika Terawan menjadi menteri, orang merasa bahwa ada balas dendam, termasuk saya ingat rektor mana begitu, saya lupa beritanya, ada menyangkut dengan itu juga, ya, ada kaitannya dengan hal itu, lalu dianggap seolah-olah Terawan balas dendam, dan sekarang ketika Terawan terjungkal, itu kembali lagi, ya. ID dan Terawan itu dua hal yang orang bilang seperti Tom and Jerry, ya. Dan itu memang sulit untuk disatukan, hanya kalau kemudian pemerintah dalam hal ini Pak Presiden mengelola ini menjadi sesuatu yang menjadi berkat sebenarnya. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, mungkin ini persaingannya akan menjadi kontraproduktif dengan usaha yang kita lakukan sekarang. Jadi sekali lagi bahwa sebenarnya ini kekayaan, tinggal bagaimana ini dikelola dengan baik. Ini kan dua identitas secara akademik antara Undip, ya, Undip dan tadi Om Eci bilang yang merah putih mana? UNER, ya. Erlangga sama Undip. Ini kan ada persaingan. Oh ya. BIN dan TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat mungkin, ya. Nah, ini kan dua persaingan identitas yang juga terjadi di situ. Tapi di sisi lain sebenarnya saya justru melihat begini. Jangan-jangan konflik antara Merah Putih dan Nusantara ini memang sesuatu yang didesain oleh para mafia vaksin Pfizer dan Sinovac, ya. Lalu kemudian ketika kita ribut, mereka juga galau sebenarnya kalau kemudian kita sudah punya vaksin nasional. Nah, kuota untuk ekspor vaksin itu pasti akan berkurang, ya. Sekarang kan orang kejar-kejar vaksin sekarang. Nah, kalau kemudian kita sudah punya jatah di dalam negeri, maka kuota impornya pasti akan berkurang. Halo? Ya, masih dengar, Om. Ya. Silakan. Kuota impornya pasti akan berkurang. Om, minta maaf. Oh ya, silakan. Bisa kedengaran, Om Kris? Bisa, tapi gambarnya yang miring tadi. Iya, sepertinya gangguan sinyal. Iya. Justru yang lebih berbahaya menurut saya adalah ini dimanfaatkan oleh para mafia vaksin, ya, importir vaksin, ya, yang kemudian merasa terganggu usahanya dengan kehadiran vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara. Tapi bagi saya sekali lagi secara teologi saya meyakini bahwa ini berkat Tuhan. Nah, tinggal bagaimana pemerintah punya political will untuk mengelola berkat itu dengan baik. Ya, apakah kita masih mau lihat yang luar yang lebih baik, ataukah kita mulai memberi kepercayaan terhadap apa yang dilakukan di dalam? Karena Terawan sendiri memang selalu dianggap nyeleneh dalam berbagai hal yang dia lakukan. Ketika brainwash yang dia lakukan misalnya, tapi banyak
kesaksian yang bilang bahwa apa yang dilakukan oleh Terawan itu baik, walaupun memang di luar SOP ID. Nah, kalau Terawan kan sudah berhasil membuktikan sebenarnya bahwa SOP itu bukan ukuran. Kalau kita bicara tarik ke belakang lagi, misalnya Siti Fadila Supari, ketika flu burung itu mulai muncul, dia yang mematahkan itu. Dan dia dianggap sebagai musuhnya WHO misalnya. Nah, saya kira ini beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih Om Rik. Oke, kita tanya lebih supaya coba buat diskusi kita lebih panas. Apakah mungkin orang melihat Terawan sebagai Kristen minoritas sehingga orang menolak berbagai bentuk hasil karyanya, termasuk salah satunya dalam bentuk vaksin Nusantara ini? Karena terapi yang dilakukan oleh Terawan itu banyak yang tolak karena selain nyeleneh, pada tataran tingkat keberhasilannya sangat efektif. Dan orang selalu mengaitkan dia dengan dia kan bukan dari mayoritas, dia minoritas. Apakah mungkin juga memberi pengaruh terhadap sekarang vaksin Nusantara dan Merah Putih ini terjadi? Seperti ini berusaha menggulingkan dia dari Kementerian Kesehatan. Itu kan banyak juga yang mengatakan bisnis ID itu tidak bisa dipegang oleh minoritas. Bisnis ID harus dikuasai oleh mayoritas. Nah, bisa enggak ini juga dikaitkan dengan pertarungan antara Nusantara dengan Merah Putih, walaupun ini bukan head to head Nusantara dan Merah Putih ya, karena sebenarnya head to headnya itu adalah ID dan Terawan. Dan tadi Pak Pendeta sudah katakan bahwa sudah sejak dulu ID selalu menjadi oposannya Terawannya. Gimana? Ini supaya coba agak kasih panas. Ya, saya izin masuk saja. Ya. Gimana? Ya, menurut saya terlalu jauh kalau kita lihat sampai ke situ. Artinya kenapa menurut saya terlalu jauh? Sederhana saja. Jualan obat ini kan paling gampang, apalagi kalau kita sakit. Semua obat kita jual begitu. Apotek ada di mana-mana. Mari kita lihat obat mah saja itu tampilannya cukup banyak. Justru kita dikasih banyak pilihan, mau pilih yang mana kan begitu. Nah, kembali lagi saya bilang di awal ini masalah standar nalar dalam standarisasi nalar kan begitu, atau dari produk dari vaksin ini. Kita lihat yang dipermasalahkan atau yang dipermasalahkan oleh Profesor ahli saraf di UNER itu waktu brainwash itu adalah metode yang digunakan Pak Terawan itu bukan metode untuk menyelesaikan permasalahan otak begitu. Metode yang digunakan pendekatan metode lain untuk menyelesaikan main. Nah, tapi hasilnya memang membuktikan bahwa proses penyumbatan di otak itu berhasil dengan cara itu intervensinya. Tetapi apakah itu dilakukan dengan secara standarnya diakui dan penelitian itu bukan masuk ke situ begitu. Jadi ya pedasnya sama, tapi pedas merica sama pedas cabai kan berbeda begitu. Kita yang sudah biasa makan cabai tahu bahwa pedas cabai begini, pedas merica begini. Tapi memang pendekatannya sama-sama tujuannya pedas begitu. Jadi menurut saya tidak ada tidak tersangkut dengan masalah minoritas atau mayoritas. Nah, kalau vaksin Nusantara dengan Merah Putih ini pertarungan juga sudah saya setuju dengan Om Eci punya, ini masalah kekuasaan, tapi kembali lagi saya bilang di depan, setiap teknologi dalam kerja sistem kami itu tentu harus punya tahapan-tahapan yang kita lalui. Doanya tadi Pak Pendeta sampaikan bahwa itu berkat, kami bersyukur karena teknologi banyak yang kadang memandang bahwa teknologi itu menjadi ketakutan, justru menjadi sesuatu yang dianggap menakutkan bagi dunia. Justru sekarang ini beritanya cukup bagus karena Pak Pendeta memberkati teknologi dalam bentuk pendekatan medis ini, berarti itu jadi berkat dari pencipta menurut saya begitu. Nah, pendekatan-pendekatan yang tidak dilakukan berdasarkan standar yang kita sepakati, kita anggap itu tidak terstandar. Dan tidak terstandar maka tidak layak digunakan, hanya sampai di situ. Jadi tidak ada masuk dalam minoritas mayoritas. Begitu jawaban saya. Jadi ya politik identitas mayoritas minoritas tidak ada. Menurut saya terlalu jauh karena justru mari kita lihat penjual obat itu misalnya bahannya dibeli di Vietnam, dibuat di Thailand, dipakai di Indonesia. Jadi yang main-mainnya itu orang-orang itu juga. Jadi tergantung siapa saja yang lagi sakit dikasih obat apa. Kita punya lihat obat batuk ada OBH,
ada obat coach, ada obat lain, jadi cukup banyak pilihan menurut saya. Jadi tidak ada terlalu jauh kalau kemudian kita masuk ke situ. Itu menurut saya mungkin. Oke. Saya justru melihat sebenarnya ini bahayanya adalah ketika kita punya dua senjata pamungkas nasional, misalnya Nusantara dan Merah Putih, ketika dibenturkan, maka yang untung adalah Sinovac dan Pfizer, begitu. Nusantara dan Merah Putih kan akan terus diperdebatkan, ya, dan tidak akan sulit untuk diterima. Maka yang lebih rasional diterima adalah Sinovac atau Pfizer. Jadi justru saya lebih khawatir ke situ. Ini adalah permainan yang dilakukan oleh para pemain vaksin, ya, mafia vaksin, untuk kemudian membenturkan supaya kita terus impor yang Sinovac dan Pfizer. Oke, Onsen, tanggapannya terhadap vaksin Nusantara? Ya, betul setuju. Tadi Chris bilang sudah ada hubungan dengan mayoritas minoritas ya. Kita yakin persaingannya lebih ke, kalau melihat pandangannya Abdi tadi, juga kita baca medsosnya Rudy Escambri, lebih lari ke persaingan bisnis sebenarnya. Karena apa? Karena kritik-kritik itu seperti Eci bilang tadi tidak substantif sebenarnya. Tadi link yang Chris kirim ke kita untuk nontonnya, Zubairi Jurban ya, Ketua Satgas COVID-19 ID kan. Itu judulnya yang bilang, iya, judulnya yang bilang ID mengkhawatirkan vaksin Nusantara. Tapi kalau lihat omongannya, enggak ada omong khawatir situ. Dia omong soal bagaimana yang penting dia memenuhi standar-standar kan gitu. Tapi kalau kita 2 atau 3 hari lalu kita dengar penjelasan peneliti vaksin Nusantara, Yeti Movieta atau siapa ya, itu dia mengatakan bahwa semua tahap-tahapnya sangat standar gitu loh. Sudah dipublikasi di jurnal begitu, disuruh silakan cek, lalu sudah lapor ke WHO. Jadi tahapan-tahapannya ikut persis. Nah, tidak ada yang mendebat itu ya. Jadi memang akhirnya dari situ ya kita lebih yakin ke persaingan bisnis. Karena apa? Karena betul tadi Chris sempat omong bahwa proses karena dia personalized maka lebih mahal. Tapi kenyataannya dijual lebih murah, 140.000 dibanding dengan Sinovac yang 160.000. Jadi ini kan menggunting ya jatah sebagian orang, karena itu bukan jumlah yang kecil ya, jual dengan harga seperti yang berikut. Kalau vaksin-vaksin yang lain itu 1 tahun ya masa efektivitasnya ya. Jadi 1 tahun kalau COVID belum selesai kita harus vaksin lagi kan gitu ya. Karena sudah sama dengan TBC atau vaksin campak yang 1 kali potong kecil, campak ya. Campak. Itu cuma 1 kali selesai. Nah, vaksin Nusantara mengklaim dia 1 kali, dia cuma 1 kali saja. Setelah itu tidak lagi. Nah, bayangkan kalau kita pakai vaksin yang lain itu setiap tahun harus divaksin selama COVID belum hilang. Jadi memang tadi yang kalau di dalam Islam bilang dia unggul di banyak tikungan, itu karena keunggulannya banyak. Personalized berarti dia punya tingkat efikasinya pasti tinggi. Karena kan dia ambil darahnya, katakan dia perkenalkan darah kita dengan virus itu, jadi sudah saling kenal. Selama 7 hari disimpan ya, baru disuntik lagi. Jadi waktu masuk dia sudah sangat cepat kenal virusnya, jadi dia langsung efektif mengatasi virus corona. Yang berikut soal penyimpanan. Kalau virus vaksin Nusantara itu dia simpan tidak harus di suhu yang sekian derajat dibanding dengan vaksin Sinovac dan Pfizer ya. Itu dia harus suhunya sekian. Kalau ini vaksin Nusantara kondisinya sangat khas dengan iklim Indonesia, sehingga
tidak harus di apa namanya pendingin yang sekian, dia di tempat tanpa pendingin pun bisa ya. Nah, jadi keunggulannya sangat banyak sekali, karena itu memang kita lebih curiga ke apa namanya ke motif bisnis dan macam-macam berkaitan dengan politik bisnis gitu ya. Lalu makanya itu tadi kalau Chris bilang mahal karena prosesnya personalized mahal, nyatanya sonde yang malah lebih murah daripada vaksin-vaksin yang lain. Lalu soal standar ya. Oke, tadi yang Chris sebut Joglo Semar ya, karena awalnya itu memang awalnya itu memang dibuat oleh, sebenarnya UGM juga terlibat di awal, UGM lalu UNS dan Undip, makanya Joglo itu Jogja, Solo, Semarang, Joglo Semar itu ya. Jadi maksudnya bahwa vaksin Nusantara dibuat oleh para peneliti Jogja, Solo, dan Semarang, UGM, UNS, dan Undip. Ya. Tapi kemudian perkembangannya mungkin pertimbangan yang Chris bilang itu ya, lalu diganti dengan Nusantara. Lalu yang memang perlu kita cari tahu adalah kenapa kemudian yang disebutkan cuma Karyadi sama Undip, ya kan? Setelah nama vaksin Nusantara ini kelihatannya tidak disebut lagi UGM sama UNS. Ini mungkin perlu kita cari tahu ada apa di situ ya. Nah, yang berikut ini kita bicara soal, artinya begini, sepanjang kritik-kritik yang kita lihat, beta sepakat DEC tadi tidak ada yang substantif, tidak ada kritik yang substantif. Semua yang dikhawatirkan, misalnya soal tahapan-tahapannya, soal publikasi di jurnalnya, sudah dijawab oleh para peneliti vaksin Nusantara. Yang berikut yang beta ingin tekankan, tidak ada persaingan antara vaksin Nusantara dan vaksin merah putih. Karena beta baca vaksin merah putih itu dia bukan buat vaksin, tetapi dia meneliti sejumlah vaksin. Jadi bukan buat vaksin. Karena ini dua hal yang berbeda. Sehingga tidak ada alasan untuk dua-dua bersaing. Dua-dua bisa bekerja saling melengkapi. Jadi, karena tadi siang baru beta baca itu vaksin Nusantara yang dibuat oleh Exman, itu dia meneliti berbagai vaksin untuk mungkin mencari kombinasi atau apa ya. Dia buatnya seperti, dia bukan buat dari titik nol. Nah, beda dengan vaksin Nusantara. Jadi dari kalau kita baca dan dengar di YouTube penjelasan para ahli, memang vaksin Nusantara memiliki banyak sekali keunggulan. Mulai dari tingkat efikasinya, lalu tingkat harganya, lalu penyimpanannya, ya. Dan yang berikut tentu beta bicara sebagai warga negara Indonesia yang memang nasionalisme tinggi yang merindukan kita muncul sebagai salah satu kekuatan dunia ya, sehingga kalau ini memang yang pertama di dunia ini luar biasa. Karena sistem dendri yang untuk personalisasi itu memang sudah dibuat tapi untuk kanker, ya kan? Sebentar untuk COVID-19 belum, karena itu Indonesia yang lakukan itu lewat Terawang. Dan kalau kita baca di Dahlan Iskan tadi, dia bilang bahwa alat-alatnya juga alat-alat buatan Indonesia. Nah, itulah sebabnya mengapa dia disebut vaksin Nusantara. Memang beta baca juga kritik-kritik terhadap tulisannya si Dahlan Iskan tadi, yang banyak yang bilang bahwa ada yang tidak akurat, informasi yang digunakan oleh Dahlan tidak akurat ya, tapi sebagian besar mendukung vaksin Nusantara. Jadi dari berbagai sisi beta dukung vaksin Nusantara. Sebelumnya waktu kami di UKSW diskusi dengan Bu Herawati Sudibyo dari Exman, ya beta sendiri sudah ngomong bahwa beta dukung vaksin merah putih ya, dan beta dukung Bu Herawati untuk kembangkan vaksin merah putih itu ya. Jadi sekali lagi tidak ada pertentangan atau persaingan antara vaksin merah putih dan vaksin Nusantara. Dua-dua produknya berbeda ya, sehingga tidak ada alasan untuk bersaing. Beta lebih curiga kuat ke politik dan ekonominya, tetapi bagaimanapun juga ya beta sepakat dengan Bosong ya, beta dukung vaksin Nusantara maupun vaksin merah putih. Dan beta lihat untuk sementara
karena belum punya informasi yang beta dapat lebih banyak tentang vaksin Nusantara, maka ya beta lebih berat ke vaksin Nusantara ya. Nah, vaksin merah putih bukan karena ini, tapi karena belum tahu banyak. Ya. Walaupun pernyataan beta pertama itu ke Ibu Herawati, beta dukung vaksin merah putih. Ya, terima kasih. Artinya kalau dalam game teori apa yang Om Adi sampaikan itu baik dari untuk dari China atau dari US atau Amerika itu betul Om. Ada peluang terhadap itu. Tapi menurut saya persentasenya kecil. Kenapa argumentasi saya seperti itu? Mari kita lihat. Anak-anak Indonesia yang dikasih kuliah beasiswa oleh LPDP itu menurut informasi hampir semua itu mau ambil S2 yang di Inggris atau di Eropa yang pingin cepat pulang ketimbang mereka ambil di Amerika. Artinya apa? Dulu kalau teman-teman yang sekolah di luar ambil S3, S2 mereka cenderung untuk tidak mau pulang karena di sana fasilitas laboratoriumnya lebih bagus dan sebagainya. Saat ini terbalik, hampir semua anak-anak Indonesia itu justru homesick. Mereka lebih ingin pulang untuk bekerja di Indonesia. Memang ada beberapa, tidak banyak. Tetapi hasil itu menunjukkan bahwa kemampuan teknologi kita sudah jauh bagus. Saya justru mendorong dalam beberapa diskusi kita sejauhnya, bahwa baik itu bisnis EBT, bisnis ini, justru kita bayangkan sama-sama. Kalau laboratorium kita kuat, maka vaksin ini dikembangkan setiap provinsi. Apa yang salah dengan dikembangkan oleh setiap provinsi? Teknologi kita sudah bisa. Buktinya kita mampu untuk terobos itu. Dulu, kita bicara 10 tahun lagi, UNGM, UITS, atau kampus-kampus negeri, kita hanya bisa lakukan seminar. Paling banyak kita seminar. Bahkan ketika saya ketemu dengan beberapa profesor, mereka bilang, seminar lagi. Yang lain sudah berangkat ke bulan, kita hanya bisa tumpuk-tumpuk kertas untuk bisa naik di atas kertas itu untuk sampai ke bulan. Kapan kita ciptakan teknologinya? Dan bukti sekarang, rame-rame kita sudah ciptakan itu. Yang menjadi ketakutan saya adalah, ini bukan teknologi yang tinggi. Negara kita sudah punya kemampuan untuk menciptakan itu. Jadi, kemampuan dari China dan Amerika, mereka punya kemampuan marketing yang cukup bagus. Dan itu berbeda dengan kita di Indonesia. Karena begini, dalam pengalaman saya, ketika kita berinteraksi, misalnya di Batam dan sebagainya, justru kita kelompok-kelompok teman-teman Indonesia itu, ketika untuk maju tampil, itu malu-malu kucing begitu. Justru teman-teman, maaf misalnya teman-teman dari negara lain, itu justru mereka tidak tahu dapurnya, tapi mereka sangat maju dan percaya diri mengatakan, kami akan lakukan ini, kami akan lakukan ini, dan sebagainya. Padahal pada dasarnya mereka juga tidak terlalu tahu banyak, tapi mereka bisa mengatakan itu. Dan itu kemudian saya sangat yakin, kalau peristiwa ini terjadi 30 tahun lagi, taruhan saya, bahwa yang kembangkan vaksin itu bukan hanya kampus-kampus Jawa, bahkan kalau bisa sudah setingkat setingkat provinsi di Indonesia, karena teknologi kita sudah berubah dan sudah capai. Hampir semua lini teknologi Indonesia sudah terpenuhi. Aerospace kita juga sudah. Jadi teknologi di dunia yang punya kemampuan dua teknologi yang di dunia yang tingkat kesulitannya tinggi dan menggunakan teknologi tinggi itu aerospace dan offshore engineering atau teknik kelautan. Dan Indonesia sudah punya dua-dua hal itu. Jadi sudah tidak diragukan. Kebetulan orang Kupang bilang KB ada Sinovac dan Pfizer. Tapi bukan berarti itu jadi kotong start terlambat, tapi hanya kebetulan Sinovac dan Pfizer. Itu Om. Jadi secara game teori itu memungkinkan, tetapi tidak menjadi dominan ketakutan. Begitu Om. Ya, memang betul ya Om Kris bilang. Beta coba sharing saja. Kemarin ketika potong rapat berkala dengan para pendeta misalnya, beta cerita bagaimana proses vaksin sampai tahap 2. Lalu kotong cerita juga sampai pada vaksin Nusantara dan keunggulannya. Semua pendeta yang belum divaksin dong bilang begini, kalau begitu potong tunggu yang Nusantara. Nah, itu sederhananya begitu. Ketika orang mendengarkan keunggulan Nusantara, maka orang akan memilih begitu, karena ini menyangkut vaksin yang masuk ke tubuh mereka. Ketika Sinovac dan Pfizer ditawarkan sekarang, tapi kemudian ada tawaran vaksin Nusantara, orang akan memilih Nusantara. Nah, itu yang saya bilang bahwa ini kan merugikan pengusaha vaksin sebenarnya. Orang sudah beli vaksin banyak-banyak, lalu kemudian masyarakat dikasih pilihan dan mereka menolak untuk jangan sekarang tapi tunggu nanti. Nah, ini juga jadi persoalan. Jadi sebenarnya bukan Cina dan Amerikanya, tetapi para importir vaksin, orang Indonesia yang bermain dalam bisnis vaksin, justru itu yang kemudian bagi saya justru lebih berbahaya.
Terima kasih. Ya itu saya setuju, itu masalah laten itu kita tidak bisa selesaikan, itu laten itu. Nah, karena itu pertarungannya masih akan datang sampai banyak seperti anak cucu di bintang di langit dan pasir di laut begitu, itu akan laten Ya. itu. Karena semua langsung bilang bahwa kami tunggu Ya, yang itulah. Nusantara saja. Yang paling utama keunggulannya adalah dia seumur hidup. Kalau penjelasan, kalau kalian baca wawancara dengan Terawang, itu Terawang bilang itu yang di Semarang ya, yang dibuat itu dia bisa 1 bulan itu dia bisa menghasilkan 10 juta. Iya. 10 juta. 10 juta. Nah itu berarti jangan membayangkan harus bangun pabrik di seluruh Indonesia, itu pasti mahal. Untuk memberikan bayangan bahwa bisa mengatasi untuk kebutuhan penduduk Indonesia, dia bilang 1 bulan bisa 10 juta. Nah kalau 10 juta 1 tahun ini sudah 120 juta. Artinya terlepas daripada konteks teknis manufacturingnya menurut saya. Tetapi yang mau saya gambarkan dalam diskusi awal ini, kita bersyukur kita hidup di zaman mulai dari Pak Harto sampai sekarang. Dan kita bersyukur dari zaman Pak Jokowi kita berhadapan dengan pandemi yang dahsyat ini, menurut saya kita tidak goyah sama sekali. Artinya dalam kondisi negara-negara lain berlomba-lomba, itu kita masih bisa menekan laju angka kematian dibanding negara-negara lain begitu. Artinya berdasarkan data dan sebagainya itu bisa kita sama-sama adu bahwa dalam data COVID internasional itu kita lebih rendah dibanding China, dibanding India ataupun Amerika pada posisi saat ini. Bahkan misalnya kontestasi yang meninggal itu kita di bawah dari rata-rata. Dan ekonomi kita juga masih tumbuh meskipun melambat atau masuk dalam kategori minus. Tetapi itu terjadi. Jadi saya bersyukur masih hidup dan bisa melihat kondisi negara kita dari zaman Pak Harto sampai Pak Jokowi ini, karena apabila pemimpinnya bukan Pak Jokowi, mungkin pendekatannya akan berbeda dan kita mungkin juga akan terseok-seok untuk menghadapi problem ini dan akan banyak yang disalahkan, maka disintegrasi itu bisa terwujud. Tapi dengan begini siapa yang mau disintegrasi, dia juga malu sendiri. Bayangannya gini, kalau terkait dengan pengembangan teknologi kita sepakat, kita butuh teknologi. Dan dengan adanya COVID, laboratorium bioteknologi untuk meneliti sebaran COVID ada, dan pada akhirnya banyak orang yang mau belajar bioteknologi. Gitu. Padahal sebelumnya bioteknologi itu bukan menjadi sebuah bidang yang diminati. Tapi sejak adanya COVID, kita sudah terbiasa dengan ngomong genom, terbiasa ngomong bioteknologi, terbiasa ngomong DNA, RNA, dan lain-lain. Ada COVID. Gitu. Jadi, ya kalau pada tataran itu saya setuju. Hanya pada tataran cost yang dikeluarkan untuk membuat vaksin itu menjadi massal. Karena vaksin Nusantara sifatnya tidak massal. Dia personal. Untuk itu, butuh laboratorium untuk ambil darah, lalu masukkan antigen, setelah itu baru disuntikan kembali, karena sifatnya personal ya. Jadi ini bukan sifatnya massal, jadi bukan karena nanti, kita bayangkan bukan karena nanti Undip sudah terbitkan, lalu dia bisa buat untuk semua orang, tidak bisa. Dia sifatnya tetap personal. Gitu. Jadi tetap harus ada proses pengambilan sel, disuntikan antigen, lalu sel yang diambil dari satu orang itu dikembalikan ke orang itu. Jadi bukan hasil penelitian satu orang dibuat untuk semua orang. Nah ini akhirnya biaya laboratoriumnya itu yang mahal di situ. Jadi karena dia tidak massal, dia sifatnya tidak massal tapi personal. Nah ini yang mungkin epidemiolog protes gara-gara itu. Walaupun tapi justru karena itu tingkat efikasinya tinggi. Ya, tingkat efisiensinya tinggi, tapi yang mungkin diprotes efikasi tingkat ketepatannya. Ya. Tapi karena mahal laboratoriumnya itu, bos. Jadi personal itu. Om Eci akan tambahkan, pemilihan Pak Budi Gunadi sebagai Menteri Kesehatan dengan latar belakang bankir, itu kan mau dibilang sederhananya masalah harga kita akan hitung-hitung lah. Bisa kita kasih rendah, bisa ini. Artinya pemilihan Pak Budi Gunadi itu strategi
Presiden untuk bahwa kita masuk dalam fase hitung-hitung uang sekarang, sudah tidak lagi dalam proses mengawal kesehatan secara keseluruhan saja. Dan proses Pak Terawan itu yang tadi Om Riki sebutkan tidak lama, menurut saya justru efektif karena beliau diminta untuk mengawal ini dengan baik begitu, dan masanya sudah selesai. Saat ini kita harus hitung-hitung uang untuk kesehatan, ya bukan beliau lagi yang duduk di situ. Jadi kalau masalah harga end user itu nanti Pak Budi bisa hitung-hitung lah, sebagai Menteri Kesehatan bisa nanti dibawa daripada hitungnya Chris begini, karena dia lebih tahan lama, ada kemungkinan jangka pendek tidak untuk 1 tahun ini. Mungkin kita masih pakai Sinovac dan Pfizer. Betul. Tapi tahun depan Nusantara, karena memang dia lebih lama daya tahan terhadap penyakit yang COVID. Gitu. Jadi betul. Segera mungkin kita harus masih bergantung dengan Sinovac dan Pfizer karena mereka yang diterbitkan untuk massal ya. Itu. Tapi kalau untuk jangka panjang ya. Dan sekarang vaksin merah putih itu sudah beralih ke pencarian obat terhadap COVID-19. Jadi betul. Itu tidak lagi sekarang ngomong tentang vaksin, tapi ngomong tentang obat terhadap COVID. Gitu. Nah, kembali ke persoalan sebenarnya, ini ada 2 persoalan. Apakah persoalan bisnis ataukah yang tadi Eci katakan otoritas kebenaran? Tadi Pak Pendeta mengatakan ini masalah bisnis vaksin. Nah, tapi Eci mengatakan enggak, ini masalah otoritas kebenaran. Siapa yang pemegang otoritas itu? Masalah sebenarnya di mana? Apakah ini masalah Indonesia mau potong bisnisnya Sinovac dan Pfizer? Ataukah masalah pada tataran sebelum itu komentar yang pertama soal Ricky itu, menurut saya karena harganya murah itu kan itu akumulasi dari manufaktur, lab dan plus operasional, lalu keluarlah harga itu. Jadi saya kira dia murah bukan karena harga operasional. Tentu orang sudah menghitung harga lab, kombinasi operasional, sumber daya manusia, lalu keluarnya itu. Sehingga saya berasumsi bahwa tidak mungkin mahal laboratoriumnya. Itu satu. Karena memang kalau kita baca, salah satu yang diprotes oleh epidemiologi misalnya, mereka ini kan agak anomali sebenarnya. Jadi mereka merasa bahwa tes vaksin Nusantara ini adalah upaya vaksin yang kompleks, tetapi kok penggunaan teknologinya sangat sederhana. Kesan itu kuat. Jadi vaksin ini kan mereka selalu ada, kalau dengar di berita itu kan selalu mengatakan bahwa vaksin ini vaksin yang kompleks, tetapi penggunaan teknologinya sangat sederhana. Jadi saya membayangkan di kepala para peneliti vaksin itu kan, untuk membuat vaksin itu teknologinya harus yang agak high teknologi dan bla bla bla. Tapi ternyata yang dimunculkan oleh vaksin Nusantara dengan teknologi yang sederhana, padahal sel dendritik ini sesuatu yang kompleks tapi bisa dibuat. Nah, itu yang diragukan. Tapi ternyata jadi. Jadi kalau kita pakai asumsi itu bahwa ini sesuatu yang rumit tapi mereka menggunakan teknologi yang sederhana dan ternyata jadi, itu artinya memang teknologi laboratoriumnya tidak terlalu kompleks. Ya kira-kira pergi ambil darah pas suntik satu toh, campur habis kas masuk kembali. Susah toh Ricky, dan kayaknya tidak mahal gitu. Itu satu. Lalu soal yang kedua itu soal identitas. Saya waktu diskusi yang lalu kan kita ngomong soal vaksin di media sosial Kupang soal anti-kris. Nah, saya tidak melihat identitas masuk ke situ, karena kalau vaksin dan direkatkan identitas pasti narasinya selalu halal haram atau ya, narasi anti-kris. Nah, ini argumentasi itu tidak muncul. Jadi menurut saya itu terlalu jauh. Sekalipun memang brandingnya Pak
Terawan itu sangat kuat. Begitu beliau muncul sebagai menteri kan, lagu apa tuh, Waktu Tuhan ya, yang dia nyanyi di kantornya itu kan cukup kuat, dan bahkan kita semua yang satu golongan putar terus karena merasa bahwa kita dekat dengan Terawan, kira-kira begitu. Dan saya kira itu juga ditonton oleh mereka, tapi itu tidak memberi dampak apa-apa. Lalu soal otoritas atau apa tuh tadi Ricky, otoritas dan otoritas kekuasaan atau hanya politik bisnis vaksin, saya kira dua itu tidak bisa dipisahkan. Kekuasaan itu dekat dengan uang, dan uang itu tidak bisa lepas. Jadi kalau mau dipisahkan, saya kira agak sulit, tidak mungkin. Tapi yang menarik, saya juga merasa bahwa Pak Pendeta tadi sampaikan itu perlu juga menjadi catatan bahwa vaksin Nusantara dan vaksin merah putih ini, persaingan itu tidak juga dilihat dalam konteks Indonesia nasional, tetapi juga memang harus dibuka untuk kemungkinan-kemungkinan yang lebih global. Jangan-jangan kita yang berkelahi di sini, yang lain di sana yang senang lagi nonton kita dan bergembira. Nah, itu juga kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk melihat sesuatu yang di depan mata kita, padahal perlu sedikit lihat ke kiri ke kanan untuk, oh ternyata kita hanya jadi semacam politik adu domba di sini, dan ternyata yang mendapatkan hasil di luar. Dan itu menurut saya sesuatu yang cukup menarik untuk kita lihat, karena ya tadi saya sampaikan itu bahwa di Sinovac yang mendapatkan keuntungan besar di posisi ini, karena saat Nusantara muncul ini sangat mengancam vaksin-vaksin mereka yang sebelumnya punya harga tinggi, bukan punya harga tinggi, tapi punya bargaining posisi yang cukup kuat karena dia sangat terbatas. Tapi sekarang orang sudah mengembangkan seperti ini, dia merasa terancam, dan barangkali juga bisa dia mainkan isu-isu ini untuk diperbesar. Dan itu juga, kita juga harus hati-hati, cepat-cepat untuk mendeklar salah satu, ternyata itu hanya memperkeruh suasana kita di dalam, dan orang luar yang mendapatkan keuntungan. Tapi pertanyaan Ricky, otoritas kekuasaan atau bisnis vaksin, saya kira tidak bisa dipisahkan. Karena kekuasaan ujungnya uang, dan uang ujungnya kekuasaan. Sementara begitu. Pertama, Om Ici, seperti yang tadi bilang di depan, masalah standarisasi dan vaksin. Perlu yang tadi kita lihat, Pak Terawan ini punya karakteristik itu berani melakukan rekayasa berdasarkan kesepakatan awal, atau berani melakukan rekayasa daripada umumnya. Mari kita lihat, brainwash itu bukan solusi, tetapi itu hanya metode untuk tes. Ternyata ketika metode tes itu dilakukan brainwash, itu terbukti efektif. Nah, replikasi dari metode kanker itu juga berani diambil keputusan oleh Pak Terawan. Kita coba apakah ini terbukti, dan itu terbukti. Nah, ini yang saya lihat, ini yang saya lihat tidak terjadi pada kemampuan ini, tidak terjadi pada para cendekiawan kita di bidang saintis pada umumnya. Sehingga apa yang dilakukan Pak Terawan menurut saya itu terobosan begitu, Michi. Jadi kalau yang tadi Om sampaikan out of itu, the box. Ya, dan itu yang ditunjukkan Pak Terawan terhadap kasus brainwash dan juga vaksin Nusantara. Nah, mengomentari Om Adi punya terkait Bio Farma, menurut saya ketika kita berurusan dengan transfer knowledge, kita di Indonesia sudah ada TKDN, tingkat kandungan dalam negeri. Artinya kewajiban berapa persen, dan itu diatur oleh peraturan. Nah, saya melihat begini Om Adi, justru ketika kita bicara itu, kata-kata Nusantara nanti kita terjebak dalam identitas begitu. Padahal ini hanya bisnis as usual begitu, Om Adi. Jadi ya saya jual ini, yang lain jual itu hal yang biasa. Bio Farma bikin ini, itu hal yang tidak terlalu ini. Pertanyaannya kenapa plat merah atau Bio Farma kita tidak backup? Menurut saya ketika konteks teknologi Sinovac itu
cara pandangnya kita kan masih vaksin ini direplikasi, disuntik terus, jadi akan berulang-ulang. Maka dibutuhkan untuk Bio Farma mengambil alih itu dalam kalau kita bicara dalam manajemen proyek itu dibutuhkan untuk jangka panjang. Kebutuhan vaksin Nusantara datang dengan sekali suntik, maka itu tentu dalam skenario planning itu akan berubah lagi pendekatannya. Jadi menjawab mengganggu itu Bio Farma kan? Ya, tetapi kemudian mengganggu itu menurut saya juga tidak ada masalah karena kita business as usual. Business as usual ya paman satu buka di pojok kanan, paman satu buka di pojok kiri dalam satu jalan ada beberapa toko ya tidak ada masalah untuk itu. Yang kita takutkan Tapi kalau ada yang lebih laku orang cuma santet nah. Menurut saya itu ya bisnis as usual itu ya bahkan di negara-negara Eropa pun sendiri ketika mereka bersaing ya tidak ada masalah untuk itu. Di Cina sendiri mereka bersaing juga tidak ada masalah untuk itu. Yang jadi bahaya ketika kita melebeli misalnya Nusantara dan kita timbul ego identitas itu justru malah kita terjebak di situ, membuat kita tidak melihat itu secara baik-baik, tahapannya bagaimana, tahap ininya bagaimana, justru itu kita terjebak di situ. Kita sangat bahaya karena pengalaman saya sebagai marketing itu sangat menentukan untuk kita cara menjual dan cara merayu itu. Saya punya kemampuan dan saya tahu begitu cara-cara bisnis usual. Mungkin itu Om Riki. Oke, dari segi politik kan sebenarnya tiga-tiganya kalau begitu di bawah pemerintah sebenarnya. Ya. Eijkman, lalu Bio Farma, lalu perusahaan yang mitra untuk buat vaksin Nusantara kan Amerika juga punya pemerintah kan. Ya, betul. Lalu kerjasama dengan Karyadi itu kan Karyadi itu RSUT pusat, rumah sakit pusat kan. Iya, betul. Jadi itu juga mitra pemerintah pusat juga untuk produk itu. Sehingga ini buat pemerintah semua. Jadi betul bisa Chris bilang betul ini. Ya bisnis saya semata-mata karena kalau yang ini siapa yang lebih untung, yang itu siapa yang lebih untung kan cuma itu. Jadi dengan bisnis yang lagi bersaing itu kira-kira. Ya. Jadi kalau kita dari awal COVID menyebar ada 3 model tambah dengan DC ya punyanya Terawan itu. Pertama mematikan virus corona lalu disuntikan kembali. Bentuk vaksin. Yang kedua RNA ini adalah engineering pada biologi, jadi tidak mematikan virus, kita memasukkan satu bentuk namanya RNA yang baru yang nanti dia akan mempengaruhi virus sehingga virus itu mati di dalam tubuh. Yang ketiga punyanya Terawan ini yang mana agak booming karena Amerika dan Jepang dan Cina yang lagi melakukan riset terhadap dengan menggunakan pendekatan personal ini belum mengeluarkan hasil riset dia, hasil uji klinis dia, tapi di Indonesia sudah keluar hasil uji klinis dan sekarang menuju pada uji klinis kedua. Sehingga ini menjadi booming dan para cendekiawan di Indonesia pun tidak berani ya mungkin untuk mengatakan bahwa itu sudah berhasil dan akhirnya mereka mencegah hasil pekerjaan Terawan dan Undip dan Karyadi karena mungkin itu Amerika Serikat, Jepang, dan Cina pun belum mengeluarkan hasil riset mereka dengan menggunakan teknik DC ini. Gitu. Dan dia diterapkan di negara-negara tersebut sebagai bentuk vaksin. Tapi di Indonesia sudah berani menggunakan teknik ini dan menawarkan untuk menjadi vaksin nasional. Jadi itu menjadi boomingnya di situ. Negara-negara adidaya ini yang secara teknologi belum berani, tapi Indonesia yang selama ini beli teknologi yang mereka tiba-tiba sudah berani. Mungkin ini yang kembali ke Chris tadi dikatakan bahwa ya kita harus percaya diri, ya. Tapi kalau percaya diri, lalu untuk kedepannya bagus, tapi pastilah untuk awal politisnya lebih tinggi. Saya lebih sepakat tadi Eci katakan itu, otoritas kebenaran itu yang menjadi ruang dialektika politik terhadap vaksin Nusantara ketimbang bisnisnya, Chris. Kita tidak tertarik dengan bisnisnya karena menurut kita sekarang hampir bahkan perusahaan-perusahaan sabun pun laboratoriumnya sudah dialihkan untuk mencari tahu vaksin dan obat COVID. Betul. Sampai sekarang. Betul. Jadi bukan sekarang Betul. bisnis vaksin COVID ini bukan hanya diteliti oleh para perusahaan-perusahaan vaksin,
Tapi Betul. perusahaan sabun pun juga mencari tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan COVID-19 ini. Gitu. Maka saya kaget Johnson & Johnson kok bisa dia dengan percaya dirinya mengatakan kami sudah produksi dengan yang paling murah dan paling efektif. Tapi ya itulah, itu hasil riset terkait vaksin. Ya. Jadi mungkin otoritas kebenaran lah yang menjadi sekarang rebutan antara ID dan Terawan. Gitu. Mungkin ya. Dan bisnis menurut saya. Gimana, Pak Pendeta? Tapi kalau semua sudah bisa memproduksi vaksin, maka seperti yang Om Kris bilang, kalau memang ini business as usual, maka kita akan sampai pada satu titik, misalnya sekarang ketika selalu kita bicara tentang jargon beli produk dalam negeri, vaksin pun akan demikian, begitu. Ketika pemerintah menggalakkan kita untuk belanja pakai rupiah, beli produk dalam negeri, itu produksi barang yang bisa dibuat di luar negeri, tapi juga di dalam negeri sudah bisa kita buat. Dan vaksin pun akan terjadi seperti itu nanti. Betul Pak Pendeta, saya setuju. Jalan ke sana sudah terbuka lebar. Dari sisi regulasi pemerintah sudah kuatkan itu. Nah, justru momentum ini yang tadi saya bilang tadi di depan political will, yang saya presentasi sedikit di depan political will itu masuk dalam konteks yang meminjam kata Om Eci jadi otoritas kebenaran. Justru di sini pemerintah akan lebih baik menyiapkan secara detail roadmap tentang ramuan-ramuan Indonesia dengan lembaga penelitian khusus obat-obat tropikal atau di bagian rempah-rempah kita menjadi satu kelompok yang bisa memverifikasi yang standar dan diakui dan punya otoritas kebenaran terhadap itu. Jadi jahe dan sebagainya, ramuan-ramuan itu kemudian dilakukan penelitian yang mendalam tentang itu. Artinya dana riset development-nya disiapkan lebih kuat untuk hal itu. Karena itu menurut saya political will pemerintah mungkin lebih baik ke situ begitu. Jadi ada lembaga yang tadi saya bilang control disease and preventive itu, kita juga punya lembaga terkait ramuan tradisional masyarakat Nusantara begitu yang sudah diakui, dan kita yang menjadi lembaga yang menentukan bahwa ramuan ini sesuai standar atau tidak begitu. Itu maksud saya political will tadi yang saya sebutkan itu. Jadi misalnya jahe campur madu ini mengandung ini dan ini bisa digunakan untuk ini. Marungga yang khas NTT itu bisa jadi obat untuk sembuh dari COVID begitu, meskipun sembuhnya di Jakarta kenyataannya begitu. Jadi tapi itu kan bisa dipakai begitu Marungga itu begitu. Itu takut vaksin itu. Slogan biodiversity itu yang harus menjadi kekuatannya. Kita memang punya kekayaan biologi, tapi kita takut meneliti kekayaan kita sendiri. Sebenarnya tadi yang saya bilang Om Riki ke Pak Pendeta bahwa jawaban salah satu jawaban kenapa ini dilakukan di Indonesia itu ya tadi itu heterogenesis dari biodiversity DNA kita begitu, dan yang dilakukan penelitian. Nah, kalau kita bicara konsep bank data, justru kehadiran teman-teman yang memahami ini dengan baik itu bisa jadi bumerang menurut saya kalau kita berbicara lebih jauh, tapi saya pikir itu nanti di sesi berikut lah. Artinya singkatnya begini, itu ada banyak DNA yang akan kita serahkan untuk memulai bisnis itu dalam hal vaksin yang kita replikasi berdasarkan karakteristik kita masing-masing. Artinya dari sisi bisnis as usual itu sama saja saya minta buah pepaya tapi saya dapat daunnya juga karena orang datang antar dan pohonnya. Jadi ya kurang lebih punya analogi begitu. Saya beli saya antar buah pepaya untuk dimasak orang, tapi orang itu minta pohon pepayanya yang dipotong. Jadi ketika saya antar buah pepaya ke dia juga dapat daun pepaya untuk direbus dan digunakan. Ketika sel-sel kita diserahkan ke sana, maka di situ akan jadi bank data dari semua DNA kita masyarakat Indonesia. Dan itu dipegang, maka ya business as usual. Jadi kayak tadi Om Ici bilang, otoritas kebenaran itu terbentuk lagi di situ. Itu sebenarnya bacaan-bacaan pendekatan bisnisnya itu di situ.
kenapa saya berani bilang begini? Bagaimanapun saya jadi marketing untuk alat-alat kesehatan, untuk validasi alat-alat kesehatan di beberapa rumah sakit besar. Karena kami punya perusahaan juga ada fokus ke situ. Jadi saya cukup tahu bagaimana sistem kerja di bidang kesehatan ini. Kurang lebih lah begitu. Makanya saya berani omong itu. Begitu Om Riki. Oke. Itu pernyataan Chris terakhir tuh menarik itu. Itu tentang dataisme itu bukan hanya soal data identitas, tapi kemudian sudah masuk pada data DNA, RNA. Ya. Makanya sebenarnya COVID ini berkah, bukan masalah. Berkah kita untuk membangun laboratorium dan pusat-pusat studi terkait dengan biomolekuler kita di Indonesia yang katanya banyak, ya kan? Tapi dan Om Riki lebih berkah lagi tadi Pak Pendeta bilang bahwa teknologi ini jadi berkat begitu. Kadang-kadang kalau ini kan kita dengar para teolog selalu bilang teknologi ini membuat dunia menjadi ini, dan itu doa tadi itu saya cukup semangat dalam ini membahas lebih seru lagi begitu. Memang salah satu hal yang pasca COVID itu memang satu kekhawatiran para pimpinan-pimpinan agama yang punya otoritas kebenaran itu yang lebih tinggi nanti adalah para saintis. Ya. Karena selama pandemi, para pemuka agama juga mendengar apa kata saintis, apa kata para ilmuwan, gitu. Jadi memang ya, tapi nanti kita lihatlah, kira-kira siapa yang masih punya otoritas kebenaran itu, apakah para saintis atau para pemuka agama? Ini bukan ancaman. Ini Pak Pendeta bicara. Tidak harus saintis juga, karena dalam era teknologi begini semua duduk dalam posisi yang sama. Dulu kalau kita ibadat begini berarti Pak Pendeta di depan. Hari ini Pak Pendeta dan kita ada di Zoom yang sama posisinya. Betul. Kalau sekarang Om Chris, Om Chris yang kita dengar paling banyak karena dia saintis. Ya untuk sebentar Pak Pendeta dengar tahan lah. Mama, pernyataan tadi itu bukan sekedar berdasarkan tata urutan project tata urutan untuk menghasilkan satu produk ilmiah, tapi berdasarkan eksperimen. Dan eksperimen itu kita tidak bisa pisahkan daripada intrik, psikologi, business as usual, game theory. Jadi ya bahasa Balinya itu menggenap atau semua tercampur begitu Om. Jadi ya tidak sekedar saintis tetapi juga punya pengalaman sedikit dalam eksperimen begitu Om. Jadi ya itu lebih tepat begitu. Jadi B selalu kalau Om lihat dalam setiap diskusi, B selalu berdiri sebagai orang yang punya pengalaman terhadap A, B, dan C. Jadi B keluar daripada teori-teori dan terlepas daripada itu, sehingga nalarnya kita berusaha untuk original berdasarkan pengalaman, berdasarkan ini pengamatan. Ya kalau bisa kurang lebih itu seperti Tan Malaka ketika dia tulis Madilog lah, dia tidak ikut referensi si A, si B, si C, tetapi dia jadikan perenungan begitu. Nah dalam setiap diskusi berusaha keluar dari itu, jadi dia berusaha berdiri berdasarkan pengamatan, perenungan, dan tidak berdiri pada teori tertentu begitu. Begitu Mama. Oke, berarti tidak yang eksakta kan hanya Om sendiri. Kalau ketong kan eksakta. Pertanyaan lebih lanjut Om Chris. Kalau misalnya vaksin Nusantara ini dikembangkan, lalu obat merah putih ya, atau vaksin merah putih keluar, kira-kira bisa tidak Indonesia menjadi leader dalam pasar vaksin? Tidak. Bisa. Jadi kan tadi Om Chris bilang kan pengalaman dari bisnis ya, teknologi. Ya. Saya jawab singkat Om Ingkat, bisa. Mungkin teman-teman lain bisa tambahkan, karena saya lihat dari tadi saya sudah dominan, ini sudah 4 sesi saya terus, jadi saya jawab bisa singkat, tetapi mungkin yang lain lagi karena saya sudah dominan ini. Terima kasih. Oh, malam ini kita dengar khusus Om Chris dulu. Dikasih kesempatan tarik diri, memang rote betul. Ini memang eranya para saintis, jadi pemuka agama juga dengar sah. Oke, ada tanggapan lain terkait vaksin Nusantara. Jadi
sepakat bahwa Bos, betul mau dengar bos omong dulu. Betul mau dengar bos omong. bos Kita nikmati pas ngomong. Kita nikmati karena kita kurang pengetahuan berkaitan barang ini. Hanya baca informasi permukaan saja. Jadi kita nikmati pas berdiskusi. Tapi prinsipnya kita sangat berharap seperti yang Ricky bilang itu. Indonesia kemudian nanti menjadi pionir ya di bidang vaksin, ya itu mimpi beta. Posisi beta selalu mungkin ultra nasionalis ya. Jadi selalu mendukung vaksin Nusantara, vaksin merah putih. Memang tadi betul tadi yang Pak Pendeta singgung sedikit, memang betul kekhawatiran teman-teman Muslim adalah vaksin yang sangat mengandung bahan-bahan haram ya. Kalau teman-teman Kristen itu lebih dari para karismatik yang mengembangkan soal anak-anak itu kan, 666 itu ya, yang dianggap dimasukkan dalam vaksin. Jadi memang pasti kehadiran vaksin Nusantara maupun vaksin merah putih lebih baik ditunggu, beta rasa. Jadi bukan selain karena nasionalisme, tetapi juga karena di balik isu vaksin ada dua hal yang sangat bersentuhan dengan iman ya. Itu sangat kuat menurut beta. Terutama di Indonesia Timur kuat sekali itu pengaruh jargon anam-anam dalam vaksin itu ya. Betul. Jadi prinsipnya beta setuju dengan vaksin. Beta terlepas dari isu itu yang anam-anam atau terlepas dari itu, tapi begitu mendengar vaksin Nusantara maupun merah putih, beta dukung sekali itu. Ya itu saja, beta sangat komentar lebih dari itu. Oke. Beta sedikit ya. Beta sedikit ya. Silakan. Iya, itu pikir pertanyaan menarik itu. Jadi kita punya optimisme yang kuat, tetapi memang tantangannya terlalu besar. Soal kalau data vaksin Nusantara ini dilakukan, itu kan konsekuensi lanjutan semacam hidden curriculum lah kira-kira begitu terhadap data semacam gen yang kita punya itu kan dia menjadi data global, dan saya kira itu menjadi tantangan tersendiri karena misalnya kalau kita ingat waktu pengembangan vaksin awal itu kan Bill Gates salah satu yang dituduh sebagai orang yang akan berkontribusi untuk vaksin, dan diduga ada semacam agenda sendiri untuk mengumpulkan data seluruh dunia, lalu itu bisa menjadi satu pegangan data sendiri yang dia bahkan dia bukan membangun negara, tapi dia membangun kekuatan semesta dengan data-data yang didapat dari vaksin itu. Dan kalau sistem kerja seperti vaksin Nusantara dan itu menjadi sesuatu yang global, lalu yang dipegang oleh Indonesia, saya kira itu agak sulit karena tentu negara-negara besar agak sulit, punya keberatan tersendiri untuk itu. Dan ya untuk sementara kalau boleh kita bermimpi untuk paling tidak selamatkan Indonesia dulu, lalu kalaupun terjadi di dunia saya kira agak sulit. Kalau Chris bilang bisa, ya bisa, tapi saya bilang agak sulit lah. Karena itu kembali lagi soal politik kesehatan yang tidak mungkin mereka lepas. Apalagi itu sudah sangat dekat dengan diri mereka sendiri. Jadi kembali lagi, ini memang soal kuasa si baik dan si jahat kan. Dalam potensi setiap diri manusia pasti ada itu. Pasti ada. Tinggal mana yang kemudian kalau sudah bicara tentang kepentingan, orang sudah menjadi sangat egoistis. Dan karena itu memang untuk melayani kepentingan, kadang-kadang memang kita bisa merelakan ya, dan juga mulai kehilangan itu semangat mula-mula itu. Jadi kembali lagi bahwa dalam segala perbuatan baik, iblis selalu cari cara untuk mengacaukan. Dan kalau memang niat awal kita, motivasi awal kita memang tidak kuat, ya, maka pasti akan kacau. Nah, di situ kembali lagi bahwa
saintis murni tidak bisa kerja sendiri. Ya, karena itu memang mesti melibatkan satu identitas yang melampaui itu semua. Ya, bahwa dalam kemampuan secara ilmiah itu tidak cukup. Ya. Bagaimana mengikat mereka dalam satu, mereka punya kemampuan yang sama, semangat yang sama mula-mula, tapi kebersamaan itu bisa saja dirusak dalam hal yang baik. Sekali lagi bahwa iblis bisa pakai segala cara untuk merusak. Pertama beta komentar dulu yang tadi Om Eki terkait vaksin itu. Kedua nanti Beta akan jawab karena ini sebentar lagi sudah selesai kan, di Kupang sudah jam 11 dan mungkin Om butuh istirahat. Terkait vaksin Nusantara yang Om Eki sampaikan bahwa itu tentu negara-negara besar tidak akan mengizinkan, ya itu betul. Ya, tapi mari kita lihat seperti yang Bos Sam pernah sebutkan, kemampuan Jokowi untuk memaksa Freeport untuk keluar dari kondisi tidak nyamannya itu sudah terbukti. Bahkan juga memaksa misalnya blok Mahakam itu diambil alih oleh Pertamina itu sudah sudah terbukti. Artinya apa? Bahwa dalam sektor-sektor strategis kita tidak terlalu susah saat ini untuk berdiplomasi untuk itu. Bahkan kalau kita lihat gesturnya Presiden Indonesia dalam pertemuan-pertemuan internasional, posisinya juga ditempatkan di depan, disejajarkan dengan pemimpin-pemimpin besar dunia. Begitu besar dunia artinya negara yang kita anggap adikuasa atau Uni Eropa dan sebagainya. Jadi bahkan dengan China juga sudah ini. Nah, yang perlu diketakutkan justru ya seperti yang kita pernah diskusi di Cungkup, yang kita takutkan itu ya sindrom kepiting. Kepiting kalau jual di pasar kan tidak pernah ditutup, justru kita yang saling tarik dan saling ini, sehingga kepiting itu tidak bisa keluar dari ember, kan begitu sindrom kepiting itu. Nah, justru yang kita takutkan justru kita di dalam negeri ini yang dibutuhkan adalah diri hand yang bagus. Apakah kita mampu? Sangat mampu, karena penghasilan kita dari negara bagi sektor migas dan non migas saja itu sekian ratus triliun, bahkan sudah masuk ribuan triliun. Blok Mahakam sendiri saja ataupun Masela nanti itu sudah sangat cukup untuk membiayai, lebih dari cukup membiayai proses-proses itu, apalagi hanya setingkat itu misalnya begitu. Menurut saya sangat cukup. Nah, yang ditakutkan itu adalah yang seperti Om Adi sebutkan, justru kita jual kembali punya kita. Nah, itu yang ditakutkan. Jadi itu saya bilang tadi itu bahaya laten, karena ya itu sampai kapanpun ada. Apakah kita sanggup? Jawaban saya sanggup. Dari sektor mana bisa dijawab begitu? Kemampuan teknologi kita mumpuni, ahli kita sudah ada, kemampuan uang kita ada, kemampuan subjek objek penelitian kita sudah ada, lokus penelitian kita ada. Kita tinggal eksekusi saja dan niatin saja, yang tadi saya bilang political will salah satunya dari pemerintah. Terus yang perlu apa? Yang diperlukan adalah diri hand yang menjaga supaya kita paduan suara ini tidak ada yang false dengan cara menjual ke lain begitu. Cuman itu menurut saya. Kalau negara-negara lain mereka saat ini dalam posisi tawar Indonesia menurut saya jauh di atas negara-negara Asia Tenggara pada umumnya saat ini. Meskipun misalnya informasi terakhir beberapa perusahaan-perusahaan dunia membatalkan investasi di Indonesia, tapi sangat tidak ini, karena sangat tidak tidak mengganggu, karena prospek bisnis ke depan dalam bidang energi dan sebagainya Indonesia masih sangat menjanjikan, sehingga kalau kita subsidi itu pun sangat mampu. Nah, terkait memiliki jawaban apakah dalam hitungan bencana itu selalu ada hitungan ekonomi, saya melihat itu sebagai pemicu untuk semua bangkit begitu. Mari kita lihat peristiwa bom atom ketika terjadi di Jepang, besoknya itu kelompok Yakuza itu langsung membuka barang dagangannya untuk berbisnis begitu setelah peristiwa bom itu. Dan apakah kemudian kita mau bilang kelompok Yakuza waktu itu sebagai kelompok bisnis, ya, bukan kelompok yang lain, sebelum bisnis itu mengambil air keruh dalam kehidupan itu? Menurut saya juga tidak. Tetapi pada saat itu membuat akhirnya kita terpacu untuk berusaha untuk membangkitkan diri kita masing-masing. Jadi dalam bencana itu kalau kita nonton beberapa film, misalnya ada satu gerakan di Rusia, gerakan orang-orang Yahudi, mereka dalam sebelum peristiwa Holocaust tentunya, justru mereka
di dalam sinagoge itu mereka justru berbisnis begitu. Dalam posisi yang sulit mereka saling berbisnis begitu. Jadi saya melihat itu jadi pemicu untuk kita stand up untuk itu ya gitu. Begitu Miki. Perlu ya ada. Mengganggu menurut saya tidak gitu dia memicu. Dan justru itu menjadi seru, karena menjadi seru artinya mewarnai hidup, menjadi lebih membuat kita tidur tidak terlalu nyenyak supaya kita berpikir begitu, otak kita bisa dipakai.